Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi, tetap sehat, tetap semangat bersama Dava Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kita tindak lanjuti untuk perawatan di tanaman melon. Sejatinya perawatan di semua tanam tidak bisa dipastikan pakemnya ini, harusnya ini harus melihat kondisi terakhir, kondisi di lapangan, apa yang perlu didahulukan. Namun di beberapa tempat SOP ada, namun tidak harus pakem karena setiap kondisi medan, setiap kondisi hama penyakit, setiap kondisi pengairan, curah hujan, tinggi tempat berbeda-beda, maka dari itu berbeda pula perawatannya. Namun pada intinya sama, yaitu mulai dari awal tanam sampai akhir panen adalah sama. Di antaranya yaitu di melon nampak seperti ini, pemasangan ajir yang ini kita lakukan. Namun sebelum kita review di ajir ini, kita lihat perkembangan tanaman yang 2-3 hari ini. Tepatnya 3 hari ini dari pemupukan, nampak kita lihat, kita dekatkan, ini adalah berumur antara 12-13 hari guys. Kemarin yang sudah kita tugal, nampak ini adalah tugal, artinya gejikan yang berada di lingkungan lubang tanam. Ini lubang pupuknya di sebelahnya, ini juga ada banyak akar yang menyelimuti lubang, artinya unsur hara ini solober liris, artinya larut pelan-pelan. Akhirnya akar juga akan mencari karena kondisi yang berdekatan dengan lubang tanam yang menyediakan unsur yang dibutuhkan bagi tanaman. Nampak seperti ini juga dikondisikan di musim kemarau atau lahan-lahan yang berpasir, lebih bagus melakukan pengocoran karena sisi lainnya air ini berfungsi untuk menyegarkan tanaman karena kondisi yang tidak jenuh di lahannya. Ini kondisi di jenuh di lahan kita, maka dari itu kita lakukan aplikasi tugal yang berada di lubang tanam. Ada 1-2 yang mati guys, ini dipastikan juga bukan karena pupuk. Ini dipastikan biasanya ada salah satu ayam yang memutus titik tumbuh, maka dari itu ini dipagar keliling agar tidak merusak tanaman melon kita yang masih kecil. Ini kita tayangkan untuk hasil dari pemupukan sistem tugal ini biar diterapkan. Ini efektif sekali untuk lahan-lahan basah atau lahan-lahan musim penghujan seperti ini, di mana takaran yang tepat, takaran yang pas, dosis yang pas akan berakibat positif di tanaman melon ini. Nampak, ini pengairan, pembuangan ini sudah kita kondisikan aman, tidak ada banjir karena resiko tanam musim penghujan yang kita takutkan adalah hanya air berlebih, nanti dikhawatirkan akan tenggelam. Alhamdulillah, mudah-mudahan karena semua ada resiko, ini kita ambil resiko karena dengan harapan harga yang dominan, harga yang tinggi, harga yang nanti bisa kita harapkan. Nampak, kita lihat ada salah satu yang kebanyakan pupuk guys. Ini bukan kebanyakan, namun saat penugalannya ini terlalu dekat. Nampak seperti ini, ada warna putih-putih pupuknya, ini terlalu mepet. Ini kemungkinan perkiraan dari jarak ke pupuk kurang jauh sedikit, sehingga nampak seperti ini. Adalah contoh yang terlalu dekat di tanaman utama. Nampak seperti ini yang tidak terlalu dekat. Nampak seperti ini lubang pupuknya. Ini terlihatnya mudah, artinya dicari lubang pupuk ini yang terjauh di tanaman utama, nanti pasti tidak akan terlalu dekat. Ini kita kondisikan lagi nanti sebelum tanam guys, malah bagus untuk sebagai pupuk dasar starter, 1 jimpit
kurang lebih 1 gram sebelum tanam. Ini kita kondisikan malah lebih bagus bila dibandingkan setelah tanam 1 minggu. Ini enggak apa-apa karena kita memodif aplikasi yang tepat, aplikasi yang menghemat biaya agar mudah dijangkau, mudah dipraktekkan, juga menghemat biaya dan waktunya. Alhamdulillah sampai ujung sana ini pembanjaran berupa ajir, juga pemasangan ajir. Untuk pemasangan ajir ini dikondisikan di bawah 20 hari karena tanaman melon ini sejatinya tanaman yang cepat merambat, juga menyukai tanah-tanah basah seperti ini guys. Ini dikhawatirkan jika pemasangan ajir ini sampai telat, nanti akan menambah kerusakan di daun karena banyak gerakan, banyak sentuhan, sehingga memutus beberapa cabang. Yang tepat yaitu antara umur 15 hari seperti ini, kemudian 20 hari, diharapkan 20-25 harus sudah selesai untuk pemasangan ajirnya. Karena ini nanti setelah pemasangan ini di tengah-tengahnya ini, tepatnya kurang lebih 1 siku, 1 dengkul guys, ini dilakukan memakai raffia berwarna hitam yang ulet, yang awet, biar nanti untuk penggantungan buahnya. Tidak ada teknis khusus untuk pemasangan ajir ini, yang penting di dalam lubang biar nampak serasi dalam kulit ini nampak menghadap ke sana semua, biar nampak seragam aja, nggak ada khusus kulit, khusus daging, karena yang kemarin yang kita terapkan sebenarnya sama saja. Untuk lebih detailnya memang terlihat posisi kulit ini yang berada di menempel di tanaman utama biar halus, tidak merusak untuk batang-batangnya. Mungkin hanya itu sekilas pemasangan ajir. Ini alhamdulillah untuk cabenya ini masih kita tinggalkan guys, masih nampak seperti ini. Ini karena kondisi cabai ini besangan, biar kita rawat di melonnya dulu, biar cabai ini mengeluarkan pupus dulu. Ini harusnya 20 hari nanti kita, setelah kita pupuk kedua di melon ini, nanti kita akan pupuk selanjutnya untuk cabenya. Nampak seperti ini. Alhamdulillah ini daun-daunnya mulai bereaksi memakan pupuk yang kita berikan. Nampak di kejauhan terlihat larikan-larikan. Kita bergeser ke depan terus melihat aplikasi pupuk yang pertama. Ini seharusnya lahan yang di tengah ini dikondisikan herbisida IPA glifosat, namun yang kita lakukan hanya di pinggir-pinggir saja. Nanti dikondisikan kalau sudah melon mulai menjalar, mungkin kita akan gunakan untuk pembersihan lahan memakai herbisida. Ini di beberapa tempat yang menggenang, alhamdulillah melonnya juga masih tidak ada kendala, artinya memang menyukai air sebenarnya. Untuk tanaman golongan kukur bicai ataupun golongan labu-labuan. Ini yang aplikasi pertama guys, ini yang kita lakukan di sini. Ini nampak sudah lebih besar, lebih tinggi untuk perkembangan daun-daunnya. Ini sudah daun 1, 2, 3, 4 mulai. Ini terlihat pupus-pupusnya, titik tumbuhnya. Ini dari ujung sana, ini yang kita terapkan pupuk yang pertama, yang sistem tugal dalam satu lubang. Ada salah satu yang tertinggal, untuk lancaran kita ambil. Ajir ini kita beli dari pemborong juga. Untuk satu batangnya kurang lebih 500 rupiah, nyampe di tempat dengan harga kali per batang guys, per batang 500 rupiah, nanti kali 4.500 jumlahnya kurang lebih kemarin sekitar 2.500.000 untuk anggaran di ajirnya. Maka dari itu ini sebagai inventaris, jika
tidak digunakan untuk tanam selanjutnya akan menambah kerugian. Ini bisa digunakan 3 kali tanam untuk cabai ataupun untuk melon yang sistem model lesian seperti ini. Ini kita kondisikan untuk hari ini selesai pemasangan ajer. Nanti kebetulan di lahan kita yang lahan hutan ada tanaman jagung juga waktunya panen. Nanti bila ada waktu kita review pemanenannya, karena memakai dos berontok, tipsnya kayak apa biar jagungnya nampak maksimal, nampak tidak pecah-pecah. Ini kurang dalam sehingga roboh. Nampak seperti ini untuk pemasangan ajernya.